Hai guys, balik lagi sama gue Dika. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cave Girl. Bercerita tentang seorang pria muda yang selalu berusaha untuk mencari jodoh. Namun sayang tak ada seorang wanita pun di dunia ini yang mau bersanding dengannya. Nah, gimana kelanjutan kisahnya? Langsung gas saja guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang mahasiswa bernama Johnny yang tengah bergegas untuk berangkat ke kampusnya menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, fokus Johnny pun teralihkan karena disapa oleh seorang teman yang membuatnya kaget sampai nabrak tempat sampah umum. Karena kejadian sial yang menimpanya, Johnny pun terlambat mengikuti perkuliahan di kampusnya. Johnny merupakan seorang mahasiswa yang culun tapi tidak kutu buku. Dia justru sangat percaya diri, dan setiap saat dia selalu mendekati banyak wanita. Tentunya dia pun terus ditolak mentah-mentah. Dan sampai di usia yang ke-21 tahun ini, pemuda itu pun belum pernah merasakan ladang becek milik wanita. Maka dari itu dia pun jadi terobsesi. Karena kebodohannya itu, Johnny pun sering diledekin oleh teman-temannya sendiri. Suatu hari Alex yang membuat Johnny terjepit pintu juga sama sekali tidak meminta maaf. Lalu dia masuk ke dalam ruang kelas dan malah menyemprotkan lem tepat di bangku Johnny. Seperti itulah kehidupan Johnny di kampusnya setiap hari. Di sini saat proses perkuliahan sedang berlangsung, sang dosen memberitahu mereka semua jika mereka akan melakukan penelitian di luar kampus. Setelah perkuliahan selesai, maka mereka semua pun berangkat. Dan di sepanjang perjalanan, Johnny selalu dijahili oleh teman-temannya itu. Ketika sudah tiba di lokasi, mereka pun disambut oleh penjaga tempat tersebut. Dan sesaat kemudian, mereka pun lanjut meneliti segala benda yang ada di sana. Sementara itu, si Johnny justru ribet sendiri dengan urusannya. Cerita pun berlanjut, dan setelah beberapa menit berkeliling, mereka menemukan sebuah gua. Mereka pun lalu masuk ke dalamnya. Sementara itu Johnny masuknya terakhiran. Ketika di dalam, Johnny secara tak sengaja menemukan sebuah bongkahan berlian. Tanpa meminta izin dengan penjaga, Johnny pun mencoba segera mengambilnya secara perlahan. Namun tiba-tiba saja berliannya pun menyala, dan gua mengalami guncangan yang cukup dahsyat. Beberapa waktu kemudian Johnny pun terbangun dari pingsannya di sebuah gurun. Dia pun merasa heran kenapa dia tiba-tiba berada di tempat ini. Dia lalu mencoba memanggil teman-temannya serta dosennya. Namun tak ada satupun dari mereka yang terlihat. Johnny pun memutuskan untuk mencari ke sekitaran gurun, sambil berharap ada orang yang bisa dia tanyai. Setelah beberapa lama berkelana di gurun tersebut, Johnny pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya kelompok manusia purba yang sedang mencari makanan di tempat itu. Karena penasaran, Johnny pun menghampirinya, lalu bertanya apakah mereka melihat teman-temannya Johnny. Manusia purba tersebut pun malah menimpuknya menggunakan batu lalu mengejarnya. Johnny pun lari dengan terbirit-birit. Untung saja Johnny berhasil selamat dari kejaran mereka. Dia kemudian beristirahat sejenak di atas bebatuan. Singkat cerita, keesokan paginya, tiba-tiba muncul seorang manusia purba wanita bernama Annie tepat di belakang Johnny, lalu membangunkan Johnny dengan cara diendus. Di sini Johnny bangun dengan terkejut, karena dia tiba-tiba dielus sama si manusia purba wanita. Hari ini pun sekaligus mengawali harinya Johnny yang berbeda dari hari-hari sebelumnya sepanjang hidupnya. Annie pun terlihat sangat gembira karena mendapatkan teman baru. Begitu pula dengan si Johnny, karena dia mendapatkan kesempatan baru untuk merambah dan memanfaatkan secara maksimal si manusia purba wanita ini untuk kepentingan biologisnya. Setelah itu mereka berdua pun dengan mudah menjadi akrab dan berlarian ke sana kemari seolah mereka berdua sejoli yang sedang jatuh cinta. Di sini Johnny mengajarkan Annie berbicara dan bertanya siapa namanya.
Namun sayang Ani nampaknya tak bisa berbahasa seperti si Joni. Joni pun memanfaatkan kepolosan dan keluguan Ani dengan menjelajahi gunung kembar milik Ani. Si Ani pun tak marah sama sekali dan malah kegelian sendiri. Setelahnya Joni pun mengajak Ani bermain di celah bebatuan. Dia kemudian merangkai cerita dan meminta Ani untuk tenang ketika Joni ingin memeriksa ladang basah milik Ani. Namun baru saja juga dielus sedikit, si Joni langsung mendapatkan sebuah jotosan dari Ani. Tampaknya Ani sedikit kaget karena merasa geli baru pertama disentuh ladangnya. Ani pun tak marah akan kelakuan si Joni dan justru menanyakan bagian apa yang Joni sentuh hingga membuat dia kegelian. Malam harinya mereka pun menyalakan api unggun, sembari Joni mengajarkan cara berbahasa ke Ani. Mereka pun terus belajar, dan malam ini Joni tak melakukan apapun, karena takut Ani marah dengan dirinya. Keesokan pagi harinya, Joni dan Ani pun dibuat sangat terkejut, melihat seekor beruang raksasa berdiri tepat di hadapannya. Karena masih ingin hidup, mereka pun melarikan diri dan berhasil selamat dari kejaran beruang tersebut. Setelah itu Joni dan Ani pun mencari tempat yang lebih tinggi. Untuk mengamankan diri dari hewan liar, mereka pun memilih menuju ke sebuah tebing batuan. Sebagai seorang pengamat, Joni pun mencatat semua kejadian yang dialaminya ke sebuah buku catatan pribadinya, yang mungkin nanti akan dia ceritakan saat bisa bertemu kembali dengan dosennya. Namun dari belakang nampak ada orang purba yang sepertinya mengikuti mereka. Setelah sore Ani pun mendatangi kasur buatan Joni. Dengan wajah yang sangat senang, Joni pun terus memancing Ani agar si Joni diperbolehkan menanam benih di ladang basah milik Ani. Joni bilang bahwa hasil ladangnya nanti akan berupa anak manusia. Namun dari kejauhan nampak si ketua purba yang merangkak naik menuju ke arah mereka. Manusia purba itu pun tak sengaja menarik sebuah tali dan mengacaukan aksi dari si Joni. Karena gagal, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan dan menghabiskan waktu di gurun dengan belajar jenis-jenis tumbuhan. Mereka lalu melakukan foto-foto dengan kamera analog yang dibawa Joni dari masa depan. Lantas sorenya Joni pun tak menyerah. Dia terus berusaha untuk bisa membajak ladang milik Ani. Namun lagi-lagi ada manusia purba lain yang ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. Pria itu pun akhirnya kembali mengacau, hingga membuat Joni dan Ani tertindih olehnya. Karena selalu digagalkan oleh orang yang tak jelas, Joni pun mengajak Ani ke tempat lain. Lantas ketika tengah mengeluarkan balon penampung yang cuma ada satu, Ani justru penasaran dan malah meniup balon tersebut. Joni yang masih takut punya keturunan itu pun akhirnya menunda keinginannya itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Joni terbangun, Ani sudah tak ada di sampingnya. Menyadari hal itu, Joni pun langsung panik dan bergegas untuk mencari pujaan hatinya itu. Ternyata semalam Ani pergi di saat Joni sedang tertidur. Lantas ketika si Ani telah kembali, dia justru juga kaget melihat Joni yang sudah tak berada di sana. Mereka pun akhirnya saling mencari sepanjang hari, sampai keduanya hampir saja menyerah untuk mencari. Untungnya tepat sebelum matahari tenggelam, Ani pun berhasil menemukan Joni yang masih terus mencarinya. Di sini keduanya pun terlihat sangat bahagia, layaknya sepasang kekasih yang sudah saling rindu. Keesokan harinya di saat kelompok purba tengah main pasir, secara tiba-tiba ada kelompok lain yang mendatangi mereka. Mereka pun dibawa untuk dijadikan bahan buruan dari kelompok tersebut. Sementara itu Joni yang berniat akan menanam benih di ladang Ani, kembali gagal melakukannya karena mereka tertangkap oleh kelompok pemburu tersebut. Ketika Ani ingin dijadikan santapan bagi mereka,
Johnny pun berhasil menyelamatkan diri. Dan dia kemudian melakukan sebuah eksperimen dengan menakuti kelompok tersebut. Dia menyamar menjadi monster. Dengan menyalakan petasan yang dia bawa dari masa depan, Johnny pun berhasil membuat kelompok itu takut dan lari terbirit-birit. Pada akhirnya Johnny pun berhasil menyelamatkan mereka semua. Dia dianggap sebagai pahlawan dan mereka semua sangat menghormatinya. Begitu juga dengan Annie yang semakin cinta kepada Johnny. Dan saat itulah Johnny pun akhirnya berhasil untuk menanamkan benih kecambahnya pada Annie di pinggir sungai tanpa diganggu oleh siapapun. Singkatnya, setelah berhasil membajak ladang basah milik Annie, secara tak sengaja Johnny menemukan kacamatanya. Dia pun mengingat jika di tempat inilah awal mula dia terdampar di gurun tersebut. Dan karena hal itu dia pun berhasil kembali ke mulut goa dan bertemu dengan teman-temannya. Di sini Johnny pun bersikeras memberitahu mereka tentang apa yang terjadi pada dirinya. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau percaya. Begitu juga dengan dosennya. Johnny pun memutuskan untuk kembali memasuki gua tersebut, namun ditahan oleh mereka semua. Kemudian salah satu anak buah pemimpin kelompok purba tiba-tiba muncul dari dalam gua yang membuat mereka semua sangat terkejut. Mereka pun akhirnya jadi percaya atas cerita si Johnny. Johnny pun kembali ke dalam gua tersebut untuk menemui sang kekasih yaitu si Annie. Johnny merasa sudah menemukan jodohnya. Dia pun memutuskan untuk tinggal di sana selama-lamanya. Kemudian, film pun akhirnya tamat. Nah, buat kalian para jomblo, coba masuk ke dalam gua, guys. Siapa tahu kalian masuk ke dimensi lain dan ke masa lalu. Kali aja di sana kalian ketemu jodoh. Itulah cerita film Cave Girl, guys. Menurut kamu, pesan moral apa yang dapat kamu petik setelah nonton? Komen ya. Sekian cerita kali ini. Like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gua pamit. See you guys.